Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kahhar, al-azizil ghaffar, khalaqal laili wan nahar. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa anta wa natubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa sadaqa Rasulillahil karim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas untuk kita ucapkan. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Narek komelo kiri keng ibu pak mustahil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan oksigen ini mesti dibayar, Bu, maka mungkin yang hidup sampai hari ini, menit ini, detik ini hanya orang-orang yang memiliki materi. Tapi Allah berikan dengan cuma-cuma. Hatta dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidiminilau kasih punga ta'ala illa liya'budu. Kita beribadah dengan ikhlas dan itu juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita tingkatkan. Saya sering menyampaikan seperti ini, Bu. Narik komisana ko kibolata salasay mana ni jama-jama para luta. Furani masari bola, furani masassa, furani manasu. Ada waktu yang kosong, alangkah indahnya jika kita isi dengan memperbanyak, membasahi lisan ini dengan mengirimkan kalimat yang begitu indah, yakni Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa hadirin? Karena salawat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita harus menaati itu dan wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak di akhirat pun kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa bika syukran atas kedatangan Bapak Mulham Rauf jauh dari Makassar beserta dengan rombongan, Masya Allah. Jadi ini luar biasa, Bu, Pak. Kita baru mau bahas indahnya silaturahim, beliau sudah langsung contohkan. Jadi ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Begitupun yang saya hormati Ketua daripada Grup Ajang Komunikasi Umat Rasulullah, Bapak Saharuddin SPD, Masya Allah, beliau luar biasa dalam membuka pengajian kita kali ini. Begitupun Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang insya Allah semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema dari pengajian kita Bu Pak, yang dari itu indahnya silaturahim. Maka perlu kita pahami agar yasa silaturahim. Jangan sampai kita jadikan tema, kita ucapkan melalui lisan, tapi dia isangi batuan. Jadi silaturahim hadirin terdiri dari dua kata Bu Pak. Ada silah dan ada rahim. Kemudian digabungkan menjadi satu unsur kata silaturahim. Jadi silah artinya secara bahasa Bu Pak, yaitu merekatkan, menyambungkan atau menempelkan. Sedangkan secara istilah, sila ini Bu Pak adalah hubungan yang sangat erat, yang sulit untuk terpisahkan. Jadi riasa sila. Kemudian rahim hadirin, ini berasal dari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Asmaul Husna. Ada Al-Jabbar, Al-Kabir, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Aziz, dan sebagainya. Dan Ar-Rahim, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya hadirin? Yaitu kasih sayang yang mendalam. Jadi jika kita menggabungkan Bapak Ibu sekalian, silaturahim adalah hubungan yang kuat, yang sukar untuk terpisahkan, yang menghadirkan hati untuk berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tidak sedikit Bu Pak orang bersahabat karena hanya jabatan, karena hanya harta, hanya pangkatlah. Tapi kita di Garub Ajang Komunikasi Umat Rasulullah bersahabat dalam indahnya silaturahim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu narampe kasih ta'ala di surah Ali Imran ayat 103 dan ayat 104 agak nasa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi tujuan daripada engkau kisah depungan, engkau itu dah sipuluh-puluh, dan tak lain adalah untuk mempereratkan silaturahim atau ukhuwah, persaudaraan di antara kita, yakni dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan cerai-berai. Jangan sampai karena perbedaan kita cerai-berai. Jangan sampai karena hanya pesan singkat. Mungkin maksudnya tidak seperti itu, kemudian kita tersinggunglah. Jadi wala tafarraqu. Maka di akhirnya Bu Pak, maka dia mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jaga nikmat persaudaraan ini. Kemudian di ayat 104-nya Allah menegaskan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa tujuan besar dari grup ini? Apa tujuan besar silaturahim? Apa tujuan besar ukhuwah imaniyah di antara kita? Yad'una ilal khair. Mari kita mengajak kepada kebaikan. Bukankah tidak sedikit Bu garup-garup saat ini angka misi puluh-puluh oko orang-orang masoli saling memperlihatkan kita saku baru Hermes apa itu cuma memperlihatkan model pakaian setiap tahun ganti seragam lah, bahkan innalillah tidak sedikit garup sekarang Bu bukan malah demi kebaikan tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh di Pangkajenek dan Kepulauan sana Bu. Ada segerombolan ibu-ibu yang putar musik pakai baju ketat, kemudian mereka goyang-goyang di pelataran masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang ajar. Bukankah masjid itu tempat kita sujud kepada Allah? Bukankah masjid itu tempat kita membaca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah? Maka ini salah satu contoh garup-garup yang bukan demi kebaikan tetapi malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin berpesan Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan akur ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Demi Allah Bu, saya sering menyampaikan ini.
Jangan sampai karena ikhtilaf ringan, hanya karena perbedaan, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang sayyidina, ada yang tidak sayyidina, ada yang menjaharkan basmalah, ada yang mensirkan, kemudian kita saling menjatuhkan atau membenci satu sama lain. Maka di Garub Akur ini hilangkan seperti itu. Bukankah itu perbedaan yang ada dalilnya? Sahih. Meloki kuno silahkan, caki kuno aja. Jadi di Garub Akur ini kita harus menyikapi dengan baik. Bukankah ilmu tujuannya agar kita berlapang dada dan saling menghormati dengan pendapat satu sama lain, bukan menjadikan jurang untuk kita saling membenci atau menjatuhkan satu sama lain. Maka saya sampaikan, Bu, Pak, kalau ada dari warga Persyarikatan Muhammadiyah, ada dari NU Nahdlatul Ulama, ada dari Wahdah Islamiyah, Jamaah Tabligh Al-Irsyad Islamiyah, maka mari kita jadikan Akur innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu bersaudara. Kita jadikan Akur sebagai contoh hadir. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari di ajang silaturahim yang kita tunaikan saat ini, kita mempererat ukhuwah persaudaraan di antara kita, menjauhkan perbedaan-perbedaan. Demi apa hadirin? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian di ayat 104-nya, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian selanjutnya, Bu, Pak, bagaimana ngapek carana kita menjaga silaturahim ini supaya sesuai dengan perintah Allah, perintah Al-Qur'an dan tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Angkata lunasa pandritata, Bapak Ibu. Yang pertama, yakni saling mendoakan. Jadi kita harus saling mendoakan. Maka deh Bu ya Yahya, Bu, Pak, jika ada persahabatan, persaudaraan yang tidak saling mendoakan, maka dusta persahabatan itu. Balik. Mungkin karena dia bersahabat engkau tonero siban nulle ni matu macioci atau nulle minra. Mungkin dia bersahabat nasabak matanre jabatannya robali bola atau silasuran atau sibat. Kemudian dia bisa minta pertolongan ketika membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi kita harus saling mendoakan hadirin. Itulah indahnya orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis yang sahih, maka dia Nabi tabu, Pak, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyuttaqita. Jadi tidaklah dua orang yang beriman hadirin, kemudian mereka berjumpa, kemudian mereka salaman, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosa mereka antara berdua sampai mereka berpisah Allah. Terkanjak nata mata Pak Ibu. Kemudian di dalam hadis yang sahih, apabila orang yang beriman berjumpa sedup pakai kopasai, sedup pakai kotokoy atau dimanapun kita berjumpa, Bapak Ibu sekalian, fayaqulu, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, maka 10 pahala untuknya. Jika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka 20 pahala untuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka 30 pahala untuknya Allah. Kanja pakai itu mata Pak Ibu. Pak deto tu na cek deto Bu, sidup ko pasai. Nasaba sassa mirona pangwa bali bola na. Deje nak ada assalamualaikum. Pada kirumi bagina ke situ. Atau karena sekarang Bu era teknologi luar biasa. Nah, sidup ko pasai dia nak ada assalamualaikum Bu Pak. Maka dani halo besti wi tapamu besti. Gaji pada tua anak. Jadi kita biasakan mengikuti sunnah hadirin. Jadi kita ucapkan salam, mengapa Bu? Karena itu doa. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullah, rahmat untukmu, wabarakatuh, dan keberkahan untukmu. Maka bernilai pahala hadirin. Jadi ini yang pertama Bu, Pak. Mari kita saling mendoakan. Dan insya Allah di Garub Akur kita berjumpa hari ini. Kemudian nanti ketika kita berpisah, kita pun saling mendoakan agar persahabatan kita bukan karena dunia atau dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di akhir pengajian ini Bu, Pak, kita akan berdoa.
supaya pertemuan kita ini bukan dusta hadirin. Kemudian yang kedua, kata para ulama Bu Pak, cara menjaga silaturahim ini yaitu senantiasa menceritakan kebaikan dan menutup rapat-rapat aib di antara satu sama lain. Jadi ini menekankan kepada lisan. Saya yakin Bu di sini ibu-ibu makanya mana timun okom yorobu kuro. Mabela majati muna. Jadi kita sering menyampaikan kebaikan. Agar rogin aja ke cerita kanjakna bali bola. Agar rogin aja ke cerita kanjakna si bawata. Detona barogi-rogi dapat pahala. Jadi begitu cara kita menjaga silaturahim hadirin. Perhatikan dalam sebuah riwayat Bu Pak, engke Nabi tajuk ke si sahabatna. Tiba-tiba dalam satu makam kuburan, ero Nabi ta napagatiri wilokan. Masih jai juga. Kemudian sampai di sana kembali lagi bersama sahabat. Lalu sekoroki buru ibu Pak, napalas sisi jokana Nabi ta. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasul, suruh napunga ta'ala magi nangi mga pari-pari lalu kor. Aga nasa Nabi ta Bu Pak. De nasa ulay mangkalingi pat dina yeses sa ito ekor lalaki buru. Ternyata apa dosanya Bu Pak? Yang satu, dia sering maaf-maaf buang air kecil tidak bertohara, tidak bersuci. Yang kedua, namimah, mengadu domba. Nah, poji poda bali bulana weh. Ite nang sengan weh. Na carita ko watu mulobot tiwan nya kadero mo pajilba na turun apa. Ailah, ayo mana na bue? Kong kanggo tamake bu, engka tu salo mo ri. Muhammad i cerita mana na tau mato je mal dikasih pakaian. Jadi tena sanganu tapana pernah nibat dak makomo. Milo niya gaji ko makomete tapa. Jadi mari kita saling menceritakan kebaikan, menutup aib satu sama lain. Bahkan di dalam hadis yang sahih untuk menjaga kita dari perkara lisan ini hadirin, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau nasa bali bolaku, maka kasih sumpah jannah, maka kasih puasana, maka kasih sadaqana. Tapi kata sahabat ini, watu dijiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, dia sering menceritakan aib tetangganya. Dia menceritakan aib saudara seimannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Dia gacek dia mau kasih. Allah. Perkara lisan. Jadi jaga ibu. Maka Rasulullah menegaskan di akhir hadisnya Bu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyakun khairan aw liyasmut. Jadi hadirin yang kedua, cara menjaga ukhuwah atau silaturahim, mari kita senantiasa menceritakan kebaikan dan menutup rapat-rapat aib satu sama lain. Kemudian yang ketiga, cara menjaga silaturahim Bu Pak, maka depan ritata mudah membantu. Kita mudah membantu. Narik ke misalnya ke garup akur Bu Pak, karena saya lihat, karena saya ikut Bu Pak. Saya sering melihat di situ chat-chat, tegur sapa, masya Allah, video-video pendek tentang agama Allah. Kalau di grup yang lain itu cuma banyak bercanda, kirim ini, kirim, ya gak gunaan, capu-capu kota. Tapi akur, masya Allah, luar biasa, barakallahu fikum jami'. Jadi ini perlu kita pertahankan Bu Pak, dan kita tingkatkan. Maka kita sering mendengarkan motto fastabikul khairat. Jadi jangan cuma grup ini pengajian saja, bisa insya Allah suatu hari bahkan bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ada grup yang masuk anaknya rumah sakit, kita samperin, kita berikan bantuan dan sebagainya dan seterusnya. Itu yang mesti dipikirkan ke depan. Apa mage Bu Pak, engkau sih dimake kelasa Bu. Nah kala-kala COVID-19 belum ada obatnya sampai hari ini. Ager maliwi oto bali bolana alena mer. Mali oto bali bolana alena mer. Wah, bahaya lah saya. Mali kulkas bali bolana alena tur magaring. Lele cerita misa monasan di cicilan, di koperasi magau. Jadi lah sebudeng aku Pak Buran lah tuang keke. Maka Allah mengatakan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi orang yang beriman itu harus ringan tangannya ini membantu, memberikan makan orang miskin, memberikan sumbangan santunan kepada anak yatim piatu dan seterusnya dan sebagainya. Itulah orang yang beriman
yang insya Allah salah satu cara menjaga silaturahim di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir dari pengajian yang singkat ini, karena insya Allah Bapak Koordinator akan ada yang ingin disampaikan, yang jauh-jauh dari Makassar, Masya Allah. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi apa hikmah besar dari silaturahim Bu, Pak? Jadi saya mohon diperhatikan ini. Jadi ungkapan sang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini 4 yang akan didapatkan bagi orang yang senantiasa bersilaturahim. Agar Bu, Pak, nomor di akan dilapangkan rezeki. Napaleco-leco dalek tapungataan. Siapa ini Ali? Ini bukan orang biasa. Ali ini Bu, sepupu satu kalinya Rasulullah. Masalah surangi Abdullah dengan Abu Talib. Kemudian Ali ini yang menikahi anak buah hati yang sangat disayangi Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra. Kemudian melahirkan cucu yang sangat disayangi oleh Rasulullah, Hasan wa Husain. Jadi Ali mengatakan 4 yang akan didapatkan orang yang selalu bersilaturahim. Nomor Siddi, napa leco-leco dalek napunga ta'ala. Jadi Ibu Nuraini ini yang menjamu banyak orang ini Bu, baik. Insyaallah Bu Nuraini, tante ini tak tambah matu dalek tak. Amin. 20 tahun ada terus pakaian yang dijahit. Allah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bukankah mudah bagi Allah Bapak Ibu sekalian? Yang kedua yang didapatkan bagi orang yang selalu bersilaturahim, selain dari dimudahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Palampe ki umur. Kan kita sudah hafal hadisnya. Man ahabba ayyub sotala lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ditambahkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim. Tapi sebaliknya hadis itu Bu, engkau tahu ancaman. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tadi. Jadi makanya apalana bahaya tudusan. Kemudian yang ketiga hikmah dari silaturahim Bapak Ibu, yaitu digugurkan dosa-dosa kita be. Tasange Bu sidup padupa mata ki make Bu. Itu digugurkan dosa-dosa kita. Mengapa? Karena kita saling mendoakan, saling memberikan kebahagiaan. Bukankah dalam hadis yang sahih, orang yang membahagiakan hati orang yang beriman mendapatkan pahala oleh Allah dan diampuni dosanya Allah. Jadi nalengi apalapun ta'ala dengan kelebihan digugurkan dosa-dosa di antara kita. Kemudian yang keempat, maka dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Pak, narikomelo ki mitai ciri-cirinna penghuni surga yaitu wa okolinona punga ta'ala, kita lah yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Orang yang suka bersilaturahim itu kata Ali penghuni surga yang masih hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah yang sempat saya sampaikan sebagai nasihat untuk mengingatkan nasabah mata janiro coto banjar ayau. Jadi biar singkat yang penting penuh makna Bu Pak di. Jadi kita baku cerita-cerita setelah ini, Bapak juga ada yang mau disampaikan dan seterusnya dan sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan dari nasihat saya Bu Pak, dikasih Bapak guru maparingan ramah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Jadi sabarlah dalam saling mengingatkan dalam kebaikan. Akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Bu keserusannya kita berdoa supaya pertemuan kita karena Allah bukan karena dunia atau dusta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka antal ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum ya qadi'ul hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qablal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.